Halo Dixiers, selamat datang di Kadiksi Podcast. ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng kita. Bersama mahasiswa yang berjuang, bertumbuh, dan berkembang bareng-bareng di dunia kampus. Podcast ini bakal nemenin kalian semua yang mungkin sekarang lagi sibuk kuliah, lagi sibuk organisasi, atau mungkin lagi mikir gimana cara mengatur uang bulanan biar gak habis sebelum waktunya. Nah, betul banget Kak Fikri. Tema kita kali ini relate banget nih sama itu semua. Terutama buat teman-teman yang penerima beasiswa KIP kuliah nih. Betul. Atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Nah, kita sekarang ini nih mau bahas tentang kehidupan mahasiswa dan juga cara pengelolaan keuangan dengan bijak dan cerdas. Jeff, betul banget. Karena jujur aja ya, jadi mahasiswa KIPK itu bukan cuma soal dapat bantuan biaya kuliah, tapi di sini ada tanggung jawab, ada tantangan, dan juga kita dapat banyak banget peluang untuk berkembang. Benar banget. Jadi kadang kita tuh terlalu fokus sama nominal bantuannya gitu. Padahal sebenarnya ya penerima KIPK itu bukan cuma soal terbantu biaya aja, tapi di situ juga ada tanggung jawab, ada peran kita sebagai mahasiswa untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar gitu. Supaya bermanfaat untuk mahasiswanya kembali itu sendiri. Yaps, betul banget. Dan pastinya kita bakal bahas dari berbagai sisi, dimulai dari dunia akademik, non-akademik, terus keseharian mahasiswa KIPK di kampus, dan sampai tips finansial biar uang beasiswa gak langsung menguap begitu saja pas awal bulan. Ya, jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, siapin aja diri kamu buat dapetin insight baru, pengalaman Betul seru, banget. dan juga mungkin tamparan-tamparan halus dikit lah ya, biar Betul. hidup sebagai mahasiswa itu lebih teratur lagi, lebih Yap, bijaksana betul banget. lagi. Emang kita ada yang lupa ya? Ada yang lupain tahu? Apa ya? Oh iya, kita belum kenalan tahu. Masa dari tadi kita ngomongin hal penting, tapi teman-teman semua yang nonton ini nggak tahu siapa kita. Aduh, yang penting-penting aja dilupain. Waduh, kacau banget nih. Gimana sih? Oke, langsung aja Temu Spiro. Kesepil duluan. Waduh. Ya udah, oke langsung aja. Perkenalkan, nama aku Muspira dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, sekarang giliran aku nih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fikri. Aku dari jurusan Agribisnis angkatan 2024. Oke, halo semuanya. Berhubung kita sudah berkenalan, jadi mungkin langsung aja ya Kak Fikri, kita langsung bahas ke inti podcastnya, inti pembahasannya gitu. Betul banget. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Ini dia Kadiksi Podcast dengan tema membawa mahasiswa KIPK dalam kehidupan kampus dan pengelolaan keuangan dengan bijak. Oke Dixier, kita masuk ke pembahasan utamanya nih. Kalau kita ngomongin mahasiswa penerima KIPK, biasanya yang pertama terbayang itu adalah soal bantuan biaya kuliah. Bener gak Mus? Iya benar banget Fikri. Tapi sebenarnya jadi penerima KIPK tuh nggak cuma soal terbantu biaya loh, tapi Betul juga ada soal tanggung jawab, terutama di sisi akademik nih. Nah, bener banget. Karena secara akademik, mahasiswa KIPK tuh dituntut untuk terus berprestasi. Tapi kadang tantangannya bukan di soal kemampuan, melainkan di manajemen waktu. Seperti tugas kuliah, terus kuliah-kuliahnya gimana, terus juga kadang sambil organisasi. Belum lagi urusan pribadi yang semuanya bikin kewalahan kalau misalkan tidak di-manage dengan bagus. Setuju. Dan seringkali mahasiswa KIPK tuh merasa kalau dirinya itu harus sempurna, harus perfect, karena beasiswanya ini hasil dari perjuangan. Betul Tapi banget. justru di situ pentingnya belajar buat seimbang. Gak harus selalu jadi yang paling tinggi nilainya, Betul tapi banget. gimana caranya bisa konsisten, bertanggung jawab, dan gak menyerah di tengah jalan. Itu yang paling utama. Yaps, betul banget. Yang penting terus berkembang. Betul. Nah, dari sisi akademik, kita geser dulu sedikit nih dari ke sisi finansial. Ini adalah salah satu bagian yang paling penting dan paling sensitif. Ya nggak, Mus? Wah iya, karena dana KIPK itu cairnya per semester ya, jadi harus benar-benar dikelola dengan bijak. Biasanya di awal pencairan tuh godaannya besar banget Kak Fikri. Bener banget. Apalagi kaum cewek, kaum wanita. Tengok dikit TikTok Shop, check out. Waduh, Shopee betul. dikit, check out. Betul. Lihat, suka, beli.
lihat suka beli. Aduh, Wah, apalagi belum iya. lagi buat nongkrong berlebihan karena ngerasa Betul banget ya. Aku juga pernah dengar yang cerita kayak gitu, Teh. Makanya penting banget buat kita untuk punya rencana keuangan yang sederhana. Misalnya, pisahkan dulu uang untuk kebutuhan sekunder. Contohnya itu adalah untuk uang makan, uang kos, uang alat tulis kuliah, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan uang sekunder tersebut udah terpenuhi, baru deh teman-teman betul. semua bisa menggunakan uang tersebut untuk hiburan. Nah, kalau misalkan uang hiburan itu udah terpakai dan kalau misalkan ada sisanya nih, boleh banget ditabung untuk dana darurat dan lain sebagainya, begitu. Oke, kalau enggak kita balik nih, jadi dananya Mhm. buat ditabung dulu, Oh baru iya deh betul. sisanya buat hiburan-hiburan kecil. Ya, self Betul reward banget. dikit-dikit gak apa-apa, Betul tapi banget. asal gak berlebihan gitu. Betul banget. Apalagi sekarang ini kan Mhm. sudah banyak ya aplikasi yang bisa bantu kita buat catat pengelolaan keuangan Oh gitu. iya bener. Jadi bisa tuh kita nyatet pengeluaran kita, Mhm, pemasukan kita. Jadi dari catatan itu tuh kita bisa nilai gitu. Mana nih mhm. yang pengeluaran sekiranya nggak penting, penting banget tuh ya udahlah coret aja buat nanti nextnya Betul gitu. banget. Selain itu, mahasiswa kita juga bisa belajar dari pengalaman. Contohnya itu adalah kerja paruh waktu atau bisa ikut kepanitiaan yang memberi uang transport. Di sini bukan soal nominalnya ya, Ya. tapi soal belajar menghargai setiap penghasilan yang kita dapatkan, begitu. Setuju banget. Nah, Mhm. yang terakhir nih Kak, sisi akademik tadi kan udah ya. Iya betul. Cara pengelolaan keuangan juga udah. Iya Sekarang betul. kita bahas sisi sosial dan pengembangan dirinya. Betul Kadang banget. mahasiswa kita tuh merasa minder, Mhm. merasa nggak enak gitu. Aduh, kayaknya di kampus tuh serasa dilabeli sebagai mahasiswa kip kuliah gitu. mahasiswa penerima beasiswa di Jadi nggak enak untuk bergerak gitu Kak. Padahal nggak perlu iya Iya, Teh padahal nggak perlu Muspira. sama sekali ya. Karena semua mahasiswa itu sama-sama pejuang loh. Kita itu bukan label, tapi ruang untuk nunjukin potensi diri kita. Justru banyak penerima kita yang aktif dan bisa menjadi panutan untuk kita semua gitu Teh Muspira. Iya, apalagi kalau mereka nih bisa Mhm. menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara kuliah, Betul, organisasi, dan kehidupan sosial mereka gitu. Dari situ tuh sebenarnya benefitnya banyak banget. Kita bisa belajar leadership, belajar betul. tanggung jawab, Mhm. belajar kerja sama antar tim gitu. Hal-hal Betul yang banget. nggak diajarin di kelas tuh tapi penting banget buat masa Betul banget. kedepannya gitu. Dan yang paling keren tuh Teh Muspira, penerima KIPKA tuh biasanya punya rasa empati yang sangat Ah, tinggi. iya betul Nah, itu. karena mereka tuh pernah ngerasain yang namanya perjuangan gitu loh. Jadi mereka tuh lebih peka terhadap lingkungan dan juga lebih peka terhadap teman-temannya gitu. Itu adalah salah satu nilai yang nggak bisa dibeli gitu Teh Muspira. Bener banget Kak Fikri. Jadi intinya Mhm, mahasiswa kita itu nggak cuma penerima bantuan, betul tapi banget. juga pelaku perubahan kecil di lingkungan kampus Mhm, mereka gitu. Mereka itu belajar mandiri, mhm, bertanggung jawab, dan tetap berjuang betul. meski dengan keadaan yang seadanya dan ala kadarnya lah. Oh, begitu ya. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau perjalanan mahasiswa kita tuh lengkap banget. Dimulai dari akademiknya dapat, finansialnya diasah, dan sosialnya juga berkembang gitu loh. Iya betul, dan yang paling penting itu semua Mhm, itu bisa jadi bekal buat masa depan kita. Karena mhm, ujung-ujungnya bukan cuma tentang bertahan, betul. tapi juga soal tumbuh dan berkembang. Aduh, gak Mhm, terasa nih Kak Fikri, dari tadi kita udah ngomong banyak banget tentang waduh, mahasiswa penerima KIPKA. betul. Mulai dari kehidupan akademiknya, Mhm, cara mereka ngatur uangnya, dan betul. cara mereka beradaptasi di lingkungan kampus gitu ya. Ya, betul banget, Mas. Dan kalau boleh aku simpulkan nih ya, jadi mahasiswa kita tuh bukan cuma tentang menerima bantuan biaya kuliah atau biaya Betul. pendidikan, tapi juga soal bagaimana memaknai kesempatan yang telah dikasih untuk kita. Karena setiap rupiah dan beasiswa itu punya tanggung jawab dan juga punya motivasi untuk kita terus berjuang. Setuju Kak Fikri, di sisi akademik mereka dituntut untuk tetap berprestasi. Di sisi finansial juga mereka dituntut untuk belajar ngatur uang dengan baik, dengan bijak. Dan di Mhm, sisi sosial mereka harus berani mhm, tampil aktif serta berkontribusi di lingkungan kampus. Jadi betul. penerima KIPKA itu harus seimbang antara belajar, berhemat, dan beradaptasi.
Yap, betul banget. Dan yang paling penting itu adalah jangan pernah minder, Teh Musfiro. Betul. Karena penerima KIPK itu bukan tanda kurang mampu, tapi bukti semangat dan kerja keras. Karena bantuan itu ada karena pemerintah itu percaya kepada kita kalau misalkan kita itu mampu untuk membawa perubahan lewat pendidikan gitu. Iya, dan semoga setelah ini nih teman-teman Dixiers, teman-teman penerima KIPK, setelah dengerin podcast ini, teman-teman jadi makin semangat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Manfaatkan apa yang sudah pemerintah kasih, apa yang sudah kita ambil, Betul apa yang banget. sudah kita terima gitu ya, dengan sebaik mungkin, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semuanya nih, jangan lupa untuk terus belajar, berproses, dan jangan lupa untuk terus berkembang di jalannya masing-masing. Kalau kamu penerima KIPK, ingat, kamu bukan hanya penerima, tapi juga pejuang yang sedang menulis kisah suksesnya sendiri. Keren banget. Betul. Jadi kayaknya udah saatnya nih kita pamit dulu dari episode kali ini. Terima kasih buat semua Dixiers yang udah dengerin dari awal sampai akhir nih. Ya. Sampai ketemu lagi Dixiers. Tetap semangat dan terus berjuang. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami di bawah ini. Dadah. Dadah, bye. Gitu cheer dan ketemu lagi di episode dulu lah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di cheers. Tukar sama